Garut 60 detik kedatangan tamu yang istimewa, di mana di hadapan saya datang seorang tokoh politik senior dari Partai PKB, yang mana nanti saya akan coba bongkar seperti apa kiprah beliau, seorang Haji Idin Sambas meniti karir hingga sampai saat ini, yaitu menduduki wakil rakyat 3 periode. Assalamualaikum Kang Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Haji, ini sangat menarik sekali. Artinya saya sengaja panggil Kang Haji dengan melihat latar belakang Kang Haji yang luar biasa, dalam karir politiknya luar biasa sekali. Artinya sampai 3 periode hari ini Kang Haji menduduki puncak politik duduk di DPRD Kabupaten Garut. Mungkin bisa diceritakan Kang Haji, ketertarikan Kang Haji untuk menjadi seorang wakil rakyat seperti apa Kang Haji? Oh ya, terima kasih Kang Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya bersyukur 60 detik ada acara podcast ini. Mudah-mudahan 60 detik lebih maju. Amin. Dan berkembang, karena beritanya selalu objektif, fakta, realita di lapangan langsung gitu. Mudah-mudahan sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas undangannya pada hari ini, sore ini, yang mana tadi dikatakan bagaimana seorang Idin ini tertarik dengan politik gitu kan. Awalnya memang dari dulu saya ini sering suka berorganisasi, dari mulai IFNU gitu kan, remaja itu saya sering aktif di IFNU. Nah, sudah dewasa saya itu aktif di Gerakan Pemuda Ansor. Bahkan sampai sekarang saya bangga menjadi salah satu pengurus Gerakan Pemuda Ansor, bangga masih jadi banser gitu kan. Kalau aktif di politik saya mulai tahun 92 ya? 92. Tapi di Partai Persatuan Pembangunan. Di Partai Persatuan Pembangunan? Partai Persatuan Pembangunan. Karena keluarga, orang tua saya dan lingkungan di desa saya, waktu itu desa Sukaraja, itu basisnya P3. Basisnya P3. Bahkan ya salah satu kakak saya sendiri itu masih sampai saat ini di P3. Oh, kakaknya sampai saat ini masih saat ini di P3. Nah, tahun 92 itu sekaligus saya mulai pertama ikut serta pemilu ya, di usia 20 tahun. Oh, di usia 20 tahun. Ya, tahun 92 itu usia saya 20 tahun, saya sudah aktif di Partai Persatuan Pembangunan. Nah, berarti 92, 97 dengan jarak 5 tahun, 98 reformasi, karena saya aktif di IPNU, aktif di Ansor, kan di NU itu ada kultur, ada struktur. Mungkin saya salah satu yang aktif di Banom NU itu di struktur. Saya tahu persis bahwa PKB itu dilahirkan oleh PBNU. Saya langsung pindah, hijrah gitu kan. Hijrah dari P3 ya, ke PKB. Ke PKB. Saya mulai PKB lahir 98, 23 Juli 1998 saya langsung pindah. Ya, itu dengan apa ya, memang pahit lah. Pertama PKB ada itu karena di daerah saya itu basisnya P3. Mana mungkin partai yang baru lahir bisa memenangkan di daerah saya ya, yang notabene P3 gitu kan. Golkar saja di situ gak mampu mengalahkan P3. Oh, jadi di kampung Kang Haji itu nggak mampu? Bukan di kampung saja, desa. Di desa gak pernah Golkar menang P3 ya? P3 waktu itu. Karena mungkin keluarga saya dari kakek, ayah, keluarga semua P3. Ya. Nah, Kang Haji, ini sangat menarik sekali. Kenapa Kang Haji bisa memutuskan, kan P3 sebuah partai besar. Betul. Artinya di daerah Kang Haji, di desa Kang Haji itu P3. Ya. Kenapa hijrah dari P3 untuk masuk ke PKB? Ya. Apa yang membuat latar belakang Kang Haji pengen masuk ke PKB? Yang pertama, karena PKB itu salah satu partai yang dilahirkan oleh PBNU. Ya, resmi itu. Oh. Resmi itu. Karena kalau P3 itu kan dulunya apa ya, PUSI ya. Pusi mungkin bisa saja mohon maaf,
takutnya salah. Itu kan yang apa yang menyatukan itu Presiden Soeharto almarhum. Daripada saya ngontrak di P3 lebih baik pindah ke rumah sendiri. Jadi daripada ngontrak pindah ke rumah sendiri. Oke, Kang Haji. Tentunya saya akan menarik ini ya dari tadi yang dibicarakan oleh Kang Haji, seorang politikus senior sampai saat ini. Apa sih yang dirasakan pas pertama kali nyalek ataupun mencoba untuk mengadu nasib menjadi anggota DPRD? Silakan. Awalnya saya sedikit pun tidak ada rencana dan tidak mau menjadi DPRD, anggota legislatif. Jangankan itu, cita-cita pun nggak ada untuk menjadi legislatif gitu kan. Cuma karena saya selalu aktif di organisasi IPNU dan Gerakan Pemuda Ansor di KNVI, saya berprinsip dimanapun dan kapanpun saya itu berprinsip khairunas anfa'uhum linnas. Jiwa saya, hidup saya harus ada manfaatnya untuk umat. Kalau tidak bisa ada manfaatnya, jangan memadorotkan orang lain. Itu aja. Nah, terus Kang Haji, mulailah Kang Haji mungkin daftar ke PKB. Enggak. Oh, tidak? Enggak. Karena waktu itu 2009, mohon maaf, tahu mungkin ini bukan rahasia lagi kan. 2009 itu ada konflik internal PKB. PKB dari pusat sampai bawah. Kebetulan saya itu wakil ketua Tanfid di DPC Kabupaten Garut. Bahkan di dua struktur kepengurusan DPC PKB waktu 2009 itu saya ada di pihak satu ada, di pihak ini ada gitu. Nah, dikarenakan waktu 2009 di pihak Gus Muhaimin kekurangan calon, saya disuruh oleh almarhum yaitu Haji Ali Rahman. Dia itu selaku ketua Tanfid PKB Kabupaten Garut harus mengisi formulir dan mencalonkan DPRD. Itu awalnya nggak ada rencana, cita-cita pun nggak ada untuk menjadi wakil rakyat. Nggak ada. Nah, Haji, setelah Anda mungkin pada waktu itu mungkin di kubu Pak Muhaimin mendaftar ataupun terpaksa mendaftar. Betul. Terus mulailah kontestan artinya sosialisasi. Apakah pada waktu itu Anda menang nggak? Enggak. 2009 itu bukannya kalau suara saya menang. Suara menang. 1 lawan 3 saya pemenang. Karena mungkin waktu itu ada konflik internal dari atas sampai bawah. PKB di Dapil 5 waktu itu nggak dapat kursi. Kalau suara saya terbanyak. 1 lawan 3 maksud saya menang. Terbanyak ya. Cuman sistem ya. Nggak dapat kursi. Ya, oke Kang Haji, menarik. Saya akan sedikit membahas 3 periode yang luar biasa. Mungkin bagi saya salut lah. Kang Haji bisa duduk di DPRD sebagai wakil rakyat di dapilnya dan terus dipercaya oleh masyarakat. Bisa nggak dibocorin seperti apa sih membina konstituen hingga konstituen percaya kepada Kang Haji untuk duduk di DPRD mewakili mereka di dapil Kang Haji? Seperti apa Kang Haji untuk sedikit ini membuka? Oke. Karena saya dari awal husnuniah saya, niat saya itu khairunas anfa'uhum linnas. Saya selalu memberikan pelayanan yang terbaik. Karena berprinsip di politik saya ini bukan politik 5 tahunan, tapi berpolitik kehadiran. Yang dimaksud berpolitik kehadiran itu saya terus komunikasi dengan tim dengan cara silaturahim lewat pengajian. Dan ingat, jangan sampai ada undangan mau nikahan, hajatan, apalagi tim yang lagi sakit atau meninggal, itu wajib buat saya hadir. Oh, wajib ya buat saya Kang Haji untuk menghadiri kajian itu. Ya. Terus Kang Haji sampai saat ini tim Kang Haji itu selalu bersilaturahmi? Ya, baris basis itu jadi bukan baris basis yang menelepon saya atau yang gimana gitu. Justru sebaliknya saya. Karena saya selalu setiap periode grup itu gak berubah.
nggak berubah, ada ya? Ada baris basis, grup baris basis, dan selalu bertambah grupnya itu. Personilnya bertambah. Sebentar Kak Haji, ini saya menarik baris basis. Tadi kan Kak Haji tidak cerita baris basis. Boleh dong saya tahu kok baris basis itu apa? Hingga ada nama baris basis. Mungkin bisa diceritakan gitu. Kalau baris itu barisan relawan Iden Sambas. Baris. Ya, baris itu barisan relawan Iden Sambas. Kalau basis barisan setia Iden Sambas. Itu bedanya apa? Baris basis dan baris basis. Ya otomatis beda. Kalau baris otomatis orang yang baru menjadi tim saya. Baris itu orang baru. Oh, yang baru. Kalau basis namanya kan barisan setia Iden Sambas. Dari periode pertama menjadi periode ketiga tetap istiqomah mendukung saya dan mengawal saya. Berarti kalau baris itu keluar masuk? Apanya? Grupnya? Enggak. Justru bertambah terus. Baris itu bertambah terus. Karena di komunikasi di grup itu kan tahu persis saya lagi di mana, lagi acara apa, lagi di daerah mana, tim tahu. Oh, tim tahu. Tahu itu. Itu waktu Kang Haji kerja di DPRD. Selalu di-share ke grup. Bukan cuma di grup, karena saya merasakan saya ini orang tim dulu kan, timnya Kang Haji Ali Rohman itu. Saya dimanapun lagi kegiatan apapun selalu bikin status. Selalu dijadikan status. Karena apa? Karena takut ada tim saya yang urgent datang ke rumah, gitu kan. Tahu-tahunya saya nggak ada, lagi kerja atau di kunjungan kerja atau lagi pengajian. Nah, tim sukses saya itu datang ke rumah, kata istri saya nggak ada, tapi mobilnya ada, kendaraannya ada, 50% tim sukses itu hilang kepercayaan kepada saya. Jadi sengaja Kang Haji itu menstatus. Sengaja, status selalu bikin status. Lagi apapun, pengajian, lagi sekalipun lagi di hajatan, hiburan, saya bikin status. Jadi tetap diupdate ya? Diupdate. Kang Haji, baris dan basis luar biasa. Basis khususnya baris basis ya, selalu mendukung perjuangan politik Anda. Kang Haji, bisa diceritakan apa saja sih yang sudah diberikan kepada baris basis hingga sampai saat ini di 3 periode loyalitas dan setianya mereka ke Kang Haji luar biasa. Itulah yang tadi Khorenas Anforum Dinas. Buat apa saya menjadi wakalah, menjadi wakil rakyat? Buat apa saya menjadi anggota dewan kalau tidak ada bermanfaat? Apalagi ini untuk tim. Tim itu kan gak neko-neko lah. Selalu normatif, meminta aspirasi pembangunan infrastruktur, sarana keagamaan, sarana olahraga. Nah, disitulah kewajiban saya untuk memperjuangkan apa yang diminta aspirasi oleh warga masyarakat. Apalagi kan di reses itu, itu. Di reses ya? Jadi kalau reses mereka itu dipanggil lah sama Kang Haji? Dipanggil semua, diundang. Untuk menghadiri reses. Betul. Setelah menghadiri reses, mereka menyuarakan aspirasinya. Betul. Nah, Kang Haji, ada nggak sih ketika mereka menyuarakan aspirasinya yang tidak tertampung oleh Kang Haji karena dengan minimnya anggaran? Betul. Banyak, bukan 1-2-1, tapi saya kan dikasih penjelasan. Nah, skala prioritas yang mana? Saya itu terbuka sama tim. Yang mau mana dulu skala prioritas? Apakah infrastruktur? Apakah sarana agama? Apakah sarana olahraga? Nah, terus kalau berbicara daerah, yang mana dulu? Kasih saya waktu itu kan di Dapil 5, Pasirwangi, Samarang, Tarogong Kaler, Tarogong Kidul bagi resmi. Nah, kelima zona ini, kelima kecamatan ini, saya targetkan setiap anggaran itu ada. Setiap anggaran ada? Setiap anggaran itu ada. Tahu 1, 2, 3, yang penting ada. Rata semuanya? Enggak. Rata? Enggak. Yang adil, yang disebut adil itu bukan masalah ratanya, bukan. Yang penting ada. Ada, yang penting ada ya? Nah, Kang Haji, artinya bisa dijelasin dong biar semua yang menyaksikan podcast kita di sini. Luar biasanya Kang Haji membina tim yang saat ini tim itu begitu solid gitu. Kiat-kiatnya untuk merawat sebuah tim itu dari dulu sampai sekarang itu seperti apa sih Kang Haji? Siapa tahu saya mau nyalon nanti. Amin. Ya itu resep saya itu komunikasi. Dan komunikasi itu bukan cuma di udara, cuma di grup atau di status atau di IG, di Facebook, bukan. Tapi yang tadi silaturahim.
reses salah satu momentum yang sangat berharga buat saya. Di samping silaturahmi bisa menampung aspirasi. Jadi bisa menampung aspirasi konstituen. Ya. Tapi aspirasi konstituen itu apakah itu aspirasi masyarakat juga yang nyampe ke tim Kang Haji? Banyak. Banyak, karena saya kan berbicara tim itu bukan masalah baris basisnya. Baris basis wajib menampung aspirasi warga masyarakat, bukan dari baris basis. Baris basis itu kepanjangan lidah saya lah. Oh begitu. Jadi dari baris basis itu mereka turun ke bawah untuk menampung aspirasi. Lalu disampaikan ke Kang Haji. Oh begitu. Nah baik Kang Haji, ini yang saya pengen katakan, apa sih Kang Haji nggak enaknya menjadi wakil rakyat? Kita berbicara pahitnya aja. Apa sih yang membuat nggak enaknya menjadi wakil rakyat? Suka duka selama menjadi anggota dewan banyak ya. Yang dipertanyakan tadi oleh Kang Denny, mungkin dukanya itu yang lebih mendalam buat saya. Dukanya itu kalau aspirasi warga masyarakat tidak realisasi. Oh, jadi kesedihan Kang Haji, dukanya Kang Haji itu ketika aspirasi warga tidak bisa terrealisasi. Berarti itu keterbatasan, ketidakmampuan saya itu di situ. Karena saya setiap pengajian memberikan warning, memberikan peringatan kepada diri saya sendiri dengan ketidakmampuan, dengan ketidakterbatasan saya atau ketidakterbatasan enggak. Kang Haji, ini saya sering dengar dari Kang Haji sering melakukan pengajian ya, dan selalu bercerita bahwa anggota sebelum menjadi anggota DPRD atau sebelum menjadi wakil rakyat meminta-minta kepada rakyat dan sebagainya, tapi setelah jadi sombong katanya. Ini bisa dijelaskan seperti apa Kang Haji? Kok Anda berulang-ulang mengatakan bahwa Iden tidak mau seperti itu dan Iden tegur Iden? Seperti apa Kang Haji? Ya, karena yang paling sulit itu ida binafsi. Yang paling sulit itu ida binafsi, membaca diri sendiri, mengkoreksi diri sendiri, itu paling sulit. Nah, lewat pengajian saya itu selalu berbicara duribat alaihimudin la tu'ayna ma suqibu illa bihabli minallah wa habli minanas. Karena apa? Itu salah satu ayat Al-Quran, teguran dari Allah, warning dari Allah untuk semua orang. Apalagi orang tersebut mempunyai status imam menjadi pimpinan, wa imam menjadi legislatif. Nah, saya sendiri kebetulan menjadi legislatif, secara otomatis mengkoreksi diri, ida binafsik, membaca diri sendiri, memberikan peringatan diri saya jangan sampai terjerumus. Karena banyak orang yang tadi sampaikan, saya ini yang diterapkan politik kehadiran, bukan politik 5 tahunan. Kang Haji, ini sebagai statement terakhir mungkin. Ada yang ingin disampaikan? Artinya Kang Haji saat ini menjadi wakil rakyat terpilih kembali ke 3 periode. Mungkin bagi tim Kang Haji ataupun bagi masyarakat Kabupaten Garut yang saat ini menyaksikan podcast saya. Statement terakhir Kang Haji, silakan, mungkin ada yang ingin disampaikan. Yang pertama, saya mohon maaf yang sebesarnya karena ada perubahan dapil kan Kang Denny. 2 periode saya di dapil 5. Mohon maaf kepada warga masyarakat, terutama tim sukses saya di dapil 5 yang belum terrealisasi aspirasinya. Mohon maaf. Karena itu keterbatasan saya dan keterbatasan anggaran. Dan yang kedua, jazakumullah khairan katsira. Kemarin sekalipun robah dapil dari dapil 5 menjadi dapil 1, saya mungkin dari 8.000 menjadi 11.000. Itu suara alhamdulillah signifikan naik gitu kan. Ya, naik hampir 3.500. Jazakumullah khairan katsira atas kepercayaannya, khususnya kepada warga Kecamatan Leles, Kecamatan Kadungora, khususnya itu. Karena apa? Karena mungkin Kadungora dan Leles itu baru kan. Kalau Targong Kale, Targong Kidul, apalagi Banyu Resmi, notabene daerah saya sendiri, sangat ucapan terima kasih jazakumullah khairan katsira masih mempercayai Iden menjadi wakil rakyat. Semoga saya sendiri istiqomah, amanah, dan tidak bosan memberikan pelayanan. Yang penting itu wajhun malihun walisanun fasih. Itu dari mulai atasan sampai bawahan, kalau diterapkan pelayanan komunikatif yang baik,
kalau tim sukses itu Kang Denny bukan dikasih A dikasih B. Oh gitu ya. Bukan dikasih sesuatu atau bukan. ya? Saya yakin karena saya sebelum saya menjadi wakil rakyat ini saya kan sering menjadi tim sukses. Oh iya. Komunikasi yang baik. Jangan sampai sebelum jadi terus ya intens komunikasi, sesudah jadi susah. Artinya ini juga tidak menutup kemungkinan kepada tim sukses daripada calon bupati dan wakil bupati. Oh iya. Karena kan suksesnya betul. Kang Haji itu oleh tim. Ya. Karena suara Kang Haji disampaikan kepada tim untuk memberikan dukungan dari masyarakat. Ya. Yang penting tahu diri lah. Tahu diri ya. Kalau bahasa Cibuyutan mah kudu boga rasa, kudu boga rumasa. Urang jadi teh usaha syariatna. Lamun urang teu boga rasa rumasa, boborah ada kebaikan, ada timbal balik kepada tim. Jika juga enggak. Iya. Itu kata-kata Cibuyutan itu ada rasa, ada rumasa. Ya. Tapi tetap masih konsisten dengan yang diamanatkan dari para konstituen ya. Amin. Makanya saya minta doanya kepada semua pihak warga Garut, khususnya Dapil 1, saya tetap istiqomah, amanah, memberikan yang terbaik, bisa dan mampu merealisasikan aspirasi warga masyarakat. Amin. Ya baik, demikian tadi bincang-bincang saya dengan politikus senior dari Partai PKB yang sudah 3 periode menjadi wakil rakyat. Semoga apa yang tadi disampaikan menjadikan sebuah motivasi buat kita, buat saya khususnya, dan buat siapapun. Dan tidak menutup kemungkinan juga nanti ada yang disampaikan Kak Ji? Ya, satu lagi. Saya ucapkan terima kasih kepada istri saya tercinta. Karena Kang Denny, saya di PKB itu kan dari awal. Oh, sih. Kalau berbicara masalah perjuangan di partai, nggak bakalan 2 hari 3 hari bisa tamat dibahas. Nah ini kan secara ringkasnya gitu. 16 tahun di PKB, 16 tahun dari 98 sampai 2014 itu 16 tahun. Baik dukanya. Suka duka. Iya. Nah, dari 2014 sampai sekarang menjadi anggota dewan, bukannya bisa membahagiakan keluarga, anak istri, justru waktu dibagi-bagi. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih khususnya kepada orang tua saya. Waktu itu ibu masih ada, 2014 ibu masih ada. Kalau bapak dari saya pesantren 95 sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan kebaikan saya, karena satu-satunya yang bisa saya seperti ini ya orang tua. Doa orang tua. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afi wa'anhum. Yang kedua istri saya, keluarga saya, kakak-kakak saya, dan wabil khusus para guru saya, kiai-kiai, ustaz-ustaz saya. Saya ucapkan banyak terima kasih, doa dan amin. Ya, demikian tadi luar biasa. Tadi kita simak beberapa komunikasi Kang Haji dan Sambas, politisi Partai PKB 3 periode yang saat ini sudah menuangkan segala ceritanya kepada kita semua. Mudah-mudahan menjadi bermanfaat buat kita semua, khususnya buat saya. Demikian, kembali lagi nanti di session yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.